Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun di tengah-tengah kondisi ujian Allah semacam ini kita masih diberi kesempatan untuk bermajlis, untuk mempelajari hal-hal yang sangat kita butuhkan bagi kehidupan kita yang bersumber dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang membuat kehidupan kita ini menjadi bermakna, menjadi punya arti dan bisa terbimbing sampai kita kepada Allah kecuali hanya melalui jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanan hati yang sesungguhnya yang menyuburkan keimanan kita. Karena itu dengan majlis yang semacam ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan bagaimana lezat dan manisnya iman. Karena keimanan itu ada rasanya. Sebagaimana kesenangan-kesenangan dunia ada rasanya, keimanan pun yang itu merupakan kesenangan hati seorang mukmin memiliki rasa, memiliki kelezatan, halawah, suatu yang manis. Dan ini yang harus kita perjuangkan, ya. Jangan sampai kita memiliki keimanan, ya, karena tidak kita pupuk, tidak sering mendapatkan nasihat, tidak terasa kelezatan dan manisnya iman tersebut. Ini rugi. Maka itu yang harus betul-betul kita perjuangkan, ya. Sehingga seorang yang merasakan lezat dan manisnya iman, dia mendapatkan kenikmatan yang di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia menjalani kehidupan di dunia dalam keadaan sempit, penuh musibah barangkali, kekurangan harta, kemiskinan yang Allah berikan dan Allah bagikan kepadanya, tapi dengan kelezatan iman yang Allah berikan kepadanya, semua itu terasa nikmat. Semua itu terasa bahagia. Karena hakikat kebahagiaan adalah seorang yang dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merasakan lezat dan manisnya keimanan. Maka insyaallah kita bahas pada kesempatan malam hari ini di antara sebab yang terpenting seorang bisa mendapatkan lezat dan manisnya iman. Sebagai kelanjutan pembahasan kita tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah dengan benar,
dia akan mendapatkan keimanan yang bagus. Dan kalau keimanan ini baik, dia jaga, dia pelihara. Tentunya yang paling pokok adalah dengan ilmu mempelajari agama Allah, sehingga pengenalannya kepada Allah betul-betul bagus, benar, lurus. Maka dia akan merasakan kelezatan dan manisnya iman tersebut. Dan itu sebenarnya bisa kita rasakan dalam makanan-makanan iman, seperti ketaatan, ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai tidak terasa lezat. Jangan sampai kita nggak menikmati ibadah kita. Ya, nah, jadi kita bicara atau kita bahas malam hari ini tentang di antara paling pentingnya permasalahan atau sebab diperolehnya manis dan lezatnya al-iman. Kita bawakan hadis dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini berasal dari beliau, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan." Rawahu Muslimun. Rasulullah SAW bersabda, akan merasakan, pasti akan merasakan manis dan lezatnya iman seorang yang telah ridha Allah sebagai Rabb-nya. Itu satu. Jadi seorang yang telah ridha Allah sebagai Rabb-nya, radhiya billahi rabba. Dia telah ridha Allah sebagai Rabb-nya. Wabil islami dina, dan seorang yang telah ridha Islam sebagai agamanya. Ini yang kedua, ridha Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan seorang yang telah ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang Allah utus kepadanya. Jadi yang menyebabkan lezat dan manisnya iman banyak, tetapi ini diantara ahamul asbab, paling pentingnya sebab, bahkan puncaknya, yaitu ridha seorang hamba terhadap Allah sebagai Rabb-nya, dan ridhonya seorang hamba terhadap Islam sebagai agamanya, dan ridhonya seorang hamba terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang Allah utus kepadanya. Ini nas dari Rasulullah SAW. Dikatakan dzaqa ta'mal iman, betul-betul akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Ya, dijelaskan oleh para ulama kita seperti dalam syarah Imam As-Suyuti dan juga Imam An-Nawawi, yang maknanya kita rangkum. Makna dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Makna pasti seorang itu akan merasakan lezat dan manisnya iman siapa yang dia telah ridha Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai rasulnya. Maknanya ridha itu artinya raditu bisyai' qana'tu bihi waqtafaitu bihi wa lam atlub ma'ahu ghairahu. Jadi makna ridha itu aku sudah menerima. Jadi makna ridha itu menerima. Jadi sudah diterima, qanaah. Menerima itu apa adanya. Itu ridha. Waqtafaitu bihi, dan aku merasa cukup dengannya. Jadi diterima Allah sebagai Rabb-nya, diterima Islam sebagai agama, aturan hidupnya, diterima Rasulullah SAW sebagai Rasul yang membimbing dia di dalam beribadah kepada Allah, dan aku merasa cukup dengannya. Jadi cukup, dan aku tidak butuh untuk mencari bersamanya selainnya. Itu ridho. Jadi orang yang ridho terhadap Allah,
Ya dia cukup dengan Allah, menerima Allah itu sebagai Rabbnya, dan dia tidak akan cari sesembahan selain Allah SWT. Ridho dengan Islam, dia terima Islam itu secara utuh apa adanya, dia tidak tafsir-tafsirkan yang lain, dia cukup dengan Islam itu, dia tidak butuh aturan apapun di luar Islam, dan dia tidak mencari di luar Islam atau bersama Islam aturan yang lain. Nah, ridho dengan Rasulullah SAW, ya dia ridho. Dia terima Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang diutus kepadanya. Dia cukup dengan Rasulullah SAW, dan dia tidak mencari bersama Rasulullah contoh hidup yang lain. Nah, ini makna ridho. Dan ini mudah loh diungkapkan ya. Sangat mudah sekali diungkapkan. Saya ridho, mudah. Tapi perwujudannya butuh betul-betul diilmui sehingga bisa ditempuh dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka famaknal hadis, maka makna hadis tadi betul-betul akan merasakan lezat dan manisnya iman seorang yang telah ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Maknanya adalah lam yatlub ghairallahi ta'ala. Hamba ini tidak mencari Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak cari Rabb selain Allah SWT. Cukup dengan Allah SWT. Ini praktek loh ya, bukan hanya sekedar ucapan. Hati tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun. Bahkan yang seringnya nih kondisi ketika Allah menguji dirinya. Kalau kondisi nyaman dan seterusnya, mudah orang mengikrarkan itu. Ya? Jadi tidak mencari selain Allah, sehebat apapun. Nggak kepencut dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Apalagi benda mati. Apalagi orang sudah mati. Wah, hatta itu adalah pribadi Rasulullah SAW. Dia nggak angkat Rasulullah itu kepada derajat apa? Rububiyah sebagai Rabb, tidak. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walam yas'a fi ghairi tariqil Islam, dan dia tidak berjalan kecuali di jalan Islam. Ridho dengan Islam sebagai apa? Agama. Dia tidak berjalan kecuali di jalan Islam. Dia tidak berjalan di selain jalan Islam. Sehebat apapun kata manusia, teori ini ataupun aturan itu, kalau dia berselisih dengan Islam, dia tidak akan pernah mau mengambilnya. Cukup dengan apa? Islam. Qanaah, itu merasa tenang, mau menerima Islam. Dia tidak cari selain Islam. Nah, kalau begini Masya Allah, dalam semua urusan sekecil apapun, dari mulai perkara yang remeh, misalkan urusan khala, buang hajat misalkan, urusan buang hajat, gimana aturan Islam, itu yang dia tumakninah, itu yang dia merasa cukup, dan dia tidak perlu mencari selainnya. Sampai masalah yang paling agung, masalah iman, akidah, tauhid, peribadahan, cara beribadah, cara hidup, muamalah misalnya. Meskipun dijanjikan keuntungan yang besar, ternyata ini menyelisihi cara Islam, dia akan tolak. Bahkan tidak perlu ditunda-tunda. Nantilah siap-siap dulu. Berapa persiapannya? 1 tahun untuk keluar dari riba misalkan. Apa sanggup 1 tahun bersabar di neraka? Masya Allah. Sampai ada begini contoh orang tua dalam mendidik anak. Ada seorang bertanya kepada seorang alim, gimana Syekh cara saya membangunkan anak saya untuk sholat subuh padahal dia masih tertidur nyenyak sekali? Gimana caranya? Maka Syekh ini mengatakan, bagaimana ibu kalau tiba-tiba menjelang subuh itu atau dalam suatu waktu rumah ibu itu terbakar
Dan ibu melihat anak-anak ibu dalam keadaan tertidur. Oh, tentu saya akan bangunkan. Bagaimana lagi upaya ibu? Pokoknya saya bangunkan sampai mereka bisa bangun. Kalau ternyata mereka begitu pulas tidurnya, saya akan seret dia, saya akan tarik, saya keluarkan dari rumah itu. Kata Syekh tadi, begitulah semestinya. Ibu mengkhawatirkan anak terbakar dari api dunia sampai seperti itu. Tentu lebih dari itu ketika mengkhawatirkan anak terbakar dari api di akhirat. Nah, ini prakteknya masalahnya. Contoh ya, aturan Islam. Jadi ridho dengan Islam. Kalau anaknya suruh sholat, sholat. Umur berapa diperintah sholat? 7 tahun. Jangan kalah sama anak. Kenapa? Ini aturan Islam. Ridho saya dengan Islam. Contoh sederhananya begitu. Apalagi urusan-urusan yang lebih dahsyat lagi, misalkan akidah, iman, tauhid. Nggak boleh. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, menyembah Allah, bukan dengan aturan Islam. Nah, itu ya. Walam yasluk illa ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak menempuh satu pun cara, satu pun metode di dalam kehidupannya kecuali apa yang mencocoki syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu ridho dengan Rasulullah. Jadi Rasul jadikan qudwah. Kalau Rasulullah berhenti, kita berhenti. Rasulullah diam, kita diam. Rasulullah bicara, kita bicara. Begitu seterusnya. Ya? Ikuti sunnah Nabi. Ini tanaman kuat. 3 hal tadi ya, itu kata ulama. Maka beliau dalam syarah Imam As-Suyuti dan Imam Nawawi menyatakan, wala sakka fi anna man kanat hadhihi sifatuhu faqad khalasat halawatul imani ila qalbihi wa dhaqa ta'mahu. Maka tidak diragukan lagi seorang yang sudah seperti itu sifatnya. Dia tidak mencari selain Allah sebagai Rabb. Dia tidak berjalan kecuali di selain jalan Islam. Dan dia tidak menempuh satu metode dalam kehidupannya kecuali yang mencocoki syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang yang seperti itu berarti sudah apa? Murni betul dia rasakan keledatan iman ini masuk dalam hatinya. Sudah menyatu keledatan iman di dalam hatinya. Kalau belum, berarti ada yang kurang. Pasti gak bisa tidak. Jadi khalasat halawatul imani ila qalbihi. Jadi sudah betul-betul menyatu keledatan iman itu ke dalam hati orang yang betul-betul telah ridha seperti itu tadi. Maka derajat ridha itu sangat tinggi. Ridha itu sangat tinggi. Ridha itu menerima tadi loh ya. Qanaah, merasa cukup, menerima, tidak mencari selainnya. Itu ridha. Ya. Wa dhaqa ta'mahu, dan dia betul-betul akan merasakan lezat dan manisnya keimanan tersebut di dalam hatinya. Kalau sudah terpenuhi seperti itu. Kalau kurang-kurang, semakin tidak terasa lezat, berarti semakin kurang nilai ridhonya kepada Allah, kepada Islam, dan kepada Rasulullah SAW. Semakin gak ada rasa iman, semakin hilang apa? Ridho. Karena iman itu bisa hilang. Nah, jadi kita ini sebagai motivasi bagi ana dan antum sekalian ya. Kita belajar agama untuk menumbuh suburkan keimanan kita. Percuma kita misalkan membaca Quran, membaca buku, bermajlis, tapi tidak menambah keimanan kita. Sehingga Abdullah bin Mas'ud biasa mengatakan, "Haya bina najlis sa'atan nujaddid imanana." Mari kita duduk sesaat, ya beberapa waktu lah. 2 menit, 3 menit, 7 menit, kultum 7 menit kan gitu ya. Apa tujuannya? Nujaddid imanana, dalam rangka untuk terus memperbaharui keimanan kita. Jadi iman itu harus dipupuk. Kalau enggak, lemah dibiarkan, lalai hati dibiarkan, terus akhirnya enggak ada manis dan lezatnya. Nah, di antara tadi ya, sebab yang paling tinggi adalah
ridha kepada tiga hal tadi. Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Rasulullah SAW sebagai Rasul. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, berkata al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, makna al-hadis, maknanya hadis, dzaqa ta'mal iman ay sahha imanuhu. Jadi imannya betul-betul iman yang sehat. Orang yang sampai derajat ridha tadi imannya sehat. Berarti kalau kurang imannya sakit. Sakitnya seberapa? Tergantung masing-masingnya. Jadi kalau kita perhatian sakit badan, ya kita perhatikan juga sakit keimanan kita ini. Jangan fahamnya sakit badan aja. Dokter badan banyak. Dokter hati ini banyak apa sedikit? Masya Allah. Berobatnya ke Al-Quran. Begitu. Jangan dibiarkan iman kita tidak terasa lezatnya, rugi. Jangan sampai keluar dari dunia ini kita mati tidak mendapatkan kelezatan dunia bagi hamba Allah. Kelezatan dunia bagi hamba Allah itu adalah kelezatan iman. Karena di sini dirasakannya. Ya. Watma'annat bihi nafsuhu, dan tuma'ninah hatinya, tenang hatinya karena terasa lezat keimanan. Ya. Naam. Wa khamara batinahu, dan kelezatan iman tadi itu menyelimuti batinnya. Jadi batinnya terasa lezat keimanannya tadi. Li'anna ridahu bil madhkurat dalilun li subuti ma'rifatihi wa nafadhi basiratihi wa mukhalatati basasatihi qalbahu. Karena seorang yang telah ridho dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis tadi, ridho dengan Allah sebagai Rabbnya, ridho dengan Islam sebagai agamanya, ridho dengan Rasulullah SAW sebagai Rasulnya, ini menunjukkan subuti ma'rifatihi, kokohnya pengenalan dia dengan Allah, betulnya ilmu dia tentang Islam, benarnya pengenalan dia terhadap Rasulullah SAW. Jadi buahnya seperti itu. Ya. Wa nafadi basiratihi, dan bagusnya basirah dia. Jadi pengetahuan batin dia itu betul-betul cemerlang. Bagus betul. Sehingga terasa batinnya itu terisi dengan hal-hal yang bagus, terasa lezat, terasa nikmat begitu dah. Ya, dalam beribadah, ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, ketika dia beramal ketaatan, terasa nikmat betul. Ini buah dari apa? Dari pengenalan dia kepada tiga perkara tadi dengan pengenalan yang benar. Wa mukhalatati basasatihi qalbahu, dan betul-betul keimanan itu sudah mengurat mendaging di dalam hatinya. Coba gimana kalau iman terasa betul dalam hati itu? Nikmatnya luar biasa. Ya, nggak akan dia tukar dengan apa-apa. Makanya ibadah kepada Allah itu orang kadang-kadang nggak terasa capek. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka di malam hari itu sedikit sekali berbaring tidur. Ibadahnya kepada Allah. Sementara kita, ya, orang-orang hari ini begitu beratnya untuk bangun, melepas lambung kita ini dari tempat tidur kita. Berat. Tapi mereka hamba-hamba yang betul-betul merasakan kelezatan iman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali meletakkan lambungnya di tempat tidur. Ya, tidur secukupnya. Secukupnya kita dengan mereka beda. Secukupnya kita berapa? Secukupnya. Wa bil ashari hum yastaghfiruh. Bersama itu salat malam, menikmati munajatnya kepada Allah. Di waktu sahur ditutup dengan apa? Istighfar. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jauh lambung mereka dari tempat tidur, mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa khawatir dan penuh harap. Kok bisa dilakukan seperti itu? Karena terasa apa? Lezat.
Jadi ketaatan itu lezat. Seperti kemarin dalam kajian kita di Imam Syafi'i, bagaimana sih seorang Abu Bakar kok bisa menginfakkan seluruh hartanya? Adakah orang hari ini seperti itu? Gak ada. Kenapa? Karena berinfak itu lezat. Dan beliau sudah betul-betul merasakan lezatnya. Semakin banyak infaknya, semakin terasa apa? Lezat. Sedang dia dalam hidup di dunia ini mencari apa? Kelezatan iman. Sementara orang hari ini begitu takut kalau ada pengumuman tentang infak. Ini ada saudara kita yang dalam keadaan tidak mampu, butuh bantuan. Yuk kita ijtima, rapat, kita cari solusi. Oh saya udur, saya titip aja, saya idem aja. Karena tidak merasakan. Itu yang harus kita koreksi keimanan kita. Ya, itu na'am. Lianna man radhiya amran sahula alaihi. Karena seorang yang sudah ridho terhadap suatu perkara, akan mudah perkara itu dia kerjakan. Nah, kalau dia sudah ridho Allah sebagai Rabbnya, akan mudah dia mentaati Allah. Kalau dia sudah ridho Islam sebagai agamanya, akan Allah mudahkan dia mengamalkan apa? Islam. Berpegang teguh dengan apa? Islam. Kalau dia sudah ridho Rasulullah SAW sebagai Rasul yang diutus kepadanya, dia akan mudah untuk mencontoh sunnah-sunnahnya. Dia tidak koreksi dengan apapun. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan ya pada diri kita ini. Fakadzal mu'min, demikian seorang mukmin, idza dakhala qalbahu al-imanu sahula alaihi ta'atillahi ta'ala. Ya. Aw sahula alaihi ta'atullahi ta'ala wa ladzat lahu wallahu alam. Ini masih kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, demikian seorang yang beriman, kalau sudah masuk ke dalam hatinya keimanan, jadi sudah betul-betul menyatu keimanan ke dalam hatinya, akan mudah atasnya ketaatan-ketaatan kepada Allah. Seperti tadi Abu Bakar, akan mudah dia menginfakkan hartanya. Umar bagaimana separuh hartanya, Utsman tanpa batas, sampai tidak usah hartanya, jasad dan jiwanya diberikan. Kisah perang Uhud, Masya Allah. Ya, kisah yang paling menyentuh hati dua pemuda itu, yang terluka parah di perang Uhud. Karena perang Uhud kita Masya Allah terkalahkan kaum muslimin, karena menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua terbuka, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pemuda yang luka berat di kakinya, nggak bisa jalan. Pulang dari perang Uhud, dinaikkan ke kendaraan, jatuhkan di rumahnya. Ya, masih bersih-bersih luka semuanya, yang di dada, di punggung, pokoknya masih merasakan perihnya luka. Maghrib datang, subuh sudah ada penyeru dari Nabi SAW bahwa yang kemarin ikut perang Uhud berangkat hari ini untuk perang. Yang tidak ikut perang Uhud nggak boleh ikut. Jadi khusus yang ikut perang Uhud, semuanya terluka. Coba kalau tidak karena dorongan iman, gak mungkin berangkat. Luka sudah luar biasa. Kakak beradik ini gimana ini? Panggilan Nabi SAW dalam keadaan tubuh kita seperti ini, tidak bisa jalan. Dah kita tidak boleh absen dari seruan Nabi SAW untuk jihad. Ayo kita saling merangkak, tarik menarik. Jadi ditarik satu, sampai sana yang satu narik lagi, terus menghadap majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Apa yang mendorong itu? Iman. Jadi seorang akan lepas dari sifat pengecut terhadap dunia ini kalau iman dia bagus. Maka sekali lagi, kajian kita ini jangan sekedar kita hentikan dalam teori. Ayo kita betul-betul apa? Wujudkan dalam kehidupan kita. Itulah generasi yang sempurna. Tapi itu contoh kita. Bagaimana kita mengikuti mereka meskipun dapat sekian persennya. Itu sudah sangat bagus. Tapi harus diperjuangkan. Ya. Sehingga berangkat ke Majlisul Ilm semangat. Bukan hanya kalau sempat. Ya. Baca Al-Quran semangat. Kebutuhan, apa-apa itu kalau kebutuhan kita akan perjuangkan. Apalagi kita katakan kebutuhan pokok kita.
Ibadah kita ini kebutuhan pokok kita loh ya, bukan kebutuhan Allah. Nah, kalau iman kita bagus, kita akan perjuangkan itu. Ya, nah, taib. Jadi itu makna hadis secara global. Kemudian yang pertama kita bahas ar-ridha billahi rabban. Tadi kata Nabi SAW, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah. Betul-betul akan merasakan lezat dan manisnya iman seorang yang telah ridha Allah sebagai Rabbnya. Makna ridha billahi rabban yatadammanu, mencakup beberapa poin, beberapa hal. Ya, orang yang ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya mencakup beberapa hal. Yang pertama, ar-ridha bitadbirihi wa taqdirihi. Hamba ridha dengan pengaturan Allah akan hidupnya dan takdir-takdirnya. Allah ridho. Dia ridho terhadap pengaturan Allah. Apa yang Allah perlakukan kepadanya, dia ridho. Tidak marah. Tidak protes. Ya, betul-betul dia ridho, dia terima. Tadi makna ridho apa? Diterima, cukup, dan tidak mencari selainnya. Maka hidupnya dia serahkan kepada Allah SWT. Dia tidak mencari aturan yang lain. Terserah Allah lah, begitu ya. Jadi ridha terhadap pengaturan Allah dan takdir Allah. Wa anna ma asabal abda lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa saja yang Allah tentukan menimpa seorang hamba tidak pernah mungkin meleset, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpanya tidak mungkin menimpanya. Jadi munculnya ridho. Diberi oleh Allah takdir hidup miskin barangkali saat ini, ridho, tidak keluh kesah, tidak, apalagi sampai menyebut ibadah, dan tidak boleh membanding-bandingkan dengan yang lain. Ya Allah, saya ini sudah ahlu sunnah, sholat juga sudah sholat malam, puasa sunnah saya kerjakan, ketaatan pokoknya saya kerjakan, kenapa saya begini? Apalagi menyebut itu teman saya yang kayaknya enggak seperti saya kedudukannya dalam ibadah, kenapa kok kelihatannya malah makmur, begitu usaha lancar. Nah, ini tidak ridho ini dengan takdir Allah. Ya, jadi ridho dengan takdir Allah, apa saja yang Allah perlakukan pada dirinya dia terima. Dan ini berat loh ya. Ini butuh betul-betul suara keimanan yang betul-betul dia suburkan, dia fahamkan di dalam dirinya. Ya. Nah, jadi seorang hamba mengetahui ridha bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpa seorang hamba tidak mungkin pernah meleset, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpanya tidak mungkin menimpanya. Kemudian apa? Wal qanaatu bima qaddarallahu min umurid dunya. Dia qanaah, dia terima dengan apa yang Allah takdirkan dari perkara-perkara dunia. Ingat, perkara-perkara dunia loh ya, bukan urusan-urusan keimanan. Jangan kalau kita maksiat terus ridho, oh ini takdir Allah. Nah, kalau itu harus diperjuangkan. Kalau masalah kebutuhan dunia, terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis dari Abi Darda anin Nabi alaihi salatu wassalam, innal abda la yablughu haqiqatal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada hakikat keimanan, artinya dia tidak akan bisa merasakan lezatnya keimanan sampai dia ketahui secara yakin tanpa ragu-ragu bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang Allah tidak takdirkan menimpanya maka tidak mungkin menimpanya. Itu baru terasa lezat imannya. Jadi meskipun dia berupaya, dia kan hanya diperintah untuk akhdul asbab, mengambil sebab, berusaha.
Ketentuan di tangan siapa? Di tangan Allah. Dia sudah berupaya, dapatnya segitu, orang yang ridha, dia tidak akan berkeluh kesah. Dia serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jelas ini ya. Nah, itu baru sampai hakikat iman. Jadi kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada hakikat keimanan sampai dia betul-betul tahu dan diyakini tanpa ragu-ragu bahwa apa saja yang Allah takdirkan menimpanya tidak mungkin meleset, apa yang Allah takdirkan tidak menimpanya tidak mungkin dia dapatkan. Jadi kalau sudah dikejar kok nggak dapat, ya memang bukan bagiannya. Ini harus difahamkan supaya keimanan terasa lezat. Kalau enggak, kita akan keluh kesah menghadapi dunia. Apalagi sampai seperti tadi, mengukur ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya itu. Menghitung dia, saya sudah sholat, saya sudah, ini bahaya betul. Ya. Nah, hadis dikeluarkan Imam At-Tabrani dan Al-Imam Ahmad. Itu yang pertama, ridha. Jadi kandungan dari ridha kepada Allah sebagai Rabb itu adalah ridha dengan pengaturan Allah dan takdir Allah. Udah, serahkan semua urusan kita kepada Allah SWT. Kita hanya suruh berusaha. Sakit berobat. Kok hasilnya tidak sembuh? Ya itu Allah yang menentukan. Dunia kita cari, jangan sampai mencari dengan cara yang haram, cari yang halal. Kok dapatnya seberapa? Ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan hidup kita. Jadi kadang-kadang kita ini, misalkan ya, seorang itu ditakdirkan miskin. Dia sudah berupaya dapatnya segitu. Menurut dia baik apa tidak baik? Tidak baik. Tapi menurut dia tidak baik itu berangkat dari apa? Dari ilmu dia yang sangat terbatas. Karena dia nggak ngerti hakikat kehidupan dia sesungguhnya. Sedangkan ketika Allah menakdirkan dia dengan rizki yang seperti itu berangkat dari ilmu Allah yang sempurna terhadap hambanya tadi. Berarti yang bagus menurut siapa? Menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah. Nah, kalau kita pikir seperti itu, kadang-kadang seorang miskin ditakdirkan Allah miskin, itu justru karena apa? Kasih sayang Allah. Tapi kalau nggak kita fahami, berbahaya, bisa marah dengan takdir Allah. Nah, kalau sudah marah dengan takdir Allah, dapatnya apa? Ridhonya Allah atau marahnya Allah? Marahnya Allah. Cobalah, dulu sudah kita contohkan. Seperti misalkan seorang punya kendaraan yang baru, bagus, masih dia suka-suka dengan kendaraan itu, baru dapat, dibawa taklim misalkan gitu ya. Sering hilangnya di taklim apa di pasar? Bawa taklim, hilang. Seneng apa enggak seneng? Nah, ini ujian keimanan lah ya. Hilang tadi dengan takdir Allah apa tidak? Nah, kalau kita pikir akan tumbuh husnudzon kepada Allah, justru itu adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Karena Allah tahu, bisa jadi barang ini kalau lebih semenit saja ada pada kita akan menghancurkan kehidupan kita. Sehingga karena kasih sayangnya Allah dihilangkan dari hambanya. Dan yakin Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih manfaat dari itu kalau kita ridho. Lebih manfaat itu tidak harus kemudian sepeda motor yang hilang diganti mobil, tidak harus begitu maksudnya. Tapi kemaslahatan hidup yang dia dapatkan. Coba fahami seperti itu. Kecuali dia salah menjaganya. Kalau dia sudah berupaya, dia jaga dan seterusnya dengan takdir Allah, ya sudah. Makanya kemarin kita pelajari apa? Takdir Allah itu boleh dijadikan alasan untuk al-masaib, musibah. Tapi tidak boleh untuk al-ma'ayib, untuk aib, untuk maksiat. Tidak boleh. Seorang bermaksiat berasal dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok nggak sholat?
Ya saya nggak sholat ini sudah takdir Allah. Hah? Apa nggak lebih bagus dia sholat lalu mengatakan saya sholati dengan takdir Allah? Itu kan lebih bagus. Makanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika menangkap pencuri, mau dipotong tangannya, pencuri bilang, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Pelan-pelan ya Amirul Mukminin, sabar dulu. Saya ini mencuri dengan takdir Allah. Orang ini kurang ajar kan gitu ya. Amirul Mukminin enggak kehabisan akal. Nah, qata'tu yadaka biqadarillah. Nah, saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Selesai. Kamu beralasan takdir, saya beralasan takdir. Kamu mencuri takdir Allah, sekarang saya potong tanganmu, itu takdir Allah. Terimalah itu takdir Allah. Sabar. Ini namanya beralasan takdir untuk ma'ayib, untuk maksiat, tidak boleh. Tapi kalau musibah boleh. Kita jatuh ini qadarullah wa ma syaa fa'al. Naik mobil sudah hati-hati, ternyata nyodok temennya depan, barangkali gitu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan. Boleh. Tapi kalau maksiat tidak boleh. Jelas ya? Itu. Jadi ridha dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ridha Allah sebagai Rabb kita. Kita ridha diatur oleh Allah, kita ridha dengan takdir-takdir Allah. Maka untuk sampai kepada kelezatan iman, fahami apa yang Allah tentukan menimpa kita pasti tidak mungkin meleset, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpa tidak mungkin menimpa. Jelas ya? Baik. Nanti kita lanjutkan ba'da shalah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.